Selamat pagi dan salam sehat bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, dimanapun berada pada saat ini. Marilah sejenak kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan harian kita pada hari ini. Hari Minggu tanggal 16 Mei 2021, nama minggu kita Minggu Eksaudi yang artinya dengarlah suaraku, ya Tuhan. Firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai ayat 6. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hidup manusia bagaikan dalam suatu perjalanan. Dalam perjalanan manusia itu dituntut untuk mengambil keputusan jalan mana yang harus dipilih. Atau seperti lagu anak sekolah minggu yang dikatakan, di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit, jiwamu selamat. Selalu pilihan diberikan kepada kita. Yang benarkah atau yang salah? Yang penuh kebahagiaankah atau kesengsaraan? Dan lain sebagainya. Di zamannya, pemazmur menghadapi aneka ragam sikap, sifat dan prinsip hidup manusia, dan semuanya saling mempengaruhi. Sikap, sifat, dan prinsip hidup itu dapat digolongkan dalam dua kelompok besar, yaitu orang benar dan orang fasik. Dalam keadaan seperti itu tidak mungkin seseorang dapat berubah haluan prinsip hidupnya atau terdegradasi pendirian dan ketetapan hatinya. Maka pemazmur melalui tulisannya mengingatkan orang-orang benar agar tidak terjerumus dan berubah menjadi orang fasik yang pasti akan menerima penghukuman Allah. Orang benar dan orang fasik adalah sama-sama berdosa. Namun orang benar mengenal dirinya sebagai orang berdosa, sehingga dia melakukan kesempatan dari Tuhan. Dia membutuhkan tuntunan Tuhan. Dapat kita ibaratkan dengan orang yang sedang sakit. Jika dia sadar sedang sakit, maka dia pun akan mencari obat untuk kesembuhannya. Namun orang fasik itu tidak seperti orang sakit yang merasa sehat. Dia menyimpan sakitnya. Jalan hidup orang benar itu kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Dia membutuhkan tuntunan Tuhan. Dia tidak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Maka dia akan membaca, mendengar, merenungkan, mempercayai, dan melakukan firman Tuhan. Namun tidak demikian dengan orang fasik. Dia seperti sekam yang dengan mudahnya ditiupkan angin kemanapun berhembus. Dia tidak menghasilkan dirinya. Yang penting keinginan dan nafsunya tercapai. Tidak peduli itu baik atau tidak. Jika sudah menjadi keinginannya, maka akan dilakukannya. Tidak peduli itu makanan sehat atau tidak. Jika sudah selera dengan makanan itu, akan dimakannya. Dalam Mazmur ini memberikan kepada kita kekuatan. Berbahagialah jika kita hidup di dalam orang yang benar. Diibaratkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, berbuah pada musimnya, daunnya tidak layu dan akan berhasil. Artinya bahwa firman Tuhan yang kita serap masuk dalam diri kita adalah sumber kehidupan, sumber kekuatan, sumber kebahagiaan, dan sumber keberhasilan. Sebab firman Tuhan yang kita baca, dengarkan, yang kita renungkan, yang kita percayai, dan yang kita lakukan itu pasti akan berhasil. Sebagaimana Rasul Paulus menuliskan di Roma 9 ayat 6, akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal.
Mungkin kita hanya kesulitan, atau mungkin kita tidak kesulitan mendengar firman Tuhan. Tetapi apakah Anda sudah melakukan apa yang benar di mata Tuhan? Hidup benar mendatangkan kebahagiaan dan keberhasilan. Mungkin kita masih memiliki terang firman Tuhan yang masih kecil sekarang, tetapi teruslah berjalan sebagai orang benar, maka terangmu akan bertambah besar, bahkan sampai ke sempurna. Mulailah melakukan kehendak Tuhan dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu sampai Anda sanggup melakukan pekerjaan besar. Saya yakin semua kita adalah orang benar, tetapi kalau ada yang belum, mulailah untuk hidup benar sehingga kehidupan Anda, kehidupan kita bahagia dan berhasil. Amin.